Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masrul muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila rahimakumullah. Judul khutbah siang hari ini adalah korupsi Indonesia yang memprihatinkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sudah memasuki waktu 1 tahun memerintah Republik Indonesia. Sepanjang setahun tersebut tercatat sebanyak 43 kasus korupsi telah ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengangkat 43 kasus ini. Potensi kerugian negara kita selama setahun ini yaitu sebesar 320,4 triliun rupiah. 320,4 triliun rupiah kasus yang diungkap setahun ini. Itu yang terungkap. Ada 8 kasus korupsi besar dengan nilai kerugian negara yang fantastis. Yang pertama yaitu kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero serta subholdingnya. Yang kedua, kasus suap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Yang ketiga, kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang keempat, kasus korupsi kuota haji. Yang kelima, kasus pemerasan sertifikasi K3. Yang keenam, kasus korupsi dana CSR BI OJK. Yang ketujuh, kasus korupsi Bank BJB. Dan yang kedelapan, kasus korupsi pemberian kredit pada Sritex. Jadi ada 8 kasus besar selama pemerintahan setahun ini yang merugikan negara 320,4 triliun. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada lembaga transparansi internasional yang melakukan indeks penilaian di seluruh dunia terkait dengan persepsi korupsi di dunia. Dan Indonesia tahun 2024 kemarin mendapatkan skor 37 dari 100 poin.
Jadi semakin rendah poinnya itu berarti semakin korupsi. Dari 37 dari 100 poin. Kalau semakin besar angka poinnya berarti semakin tidak korupsi. Jadi Indonesia mendapat skor CPI 37 dari 100 tahun 2024. Peringkatnya adalah ke-99 dari 180 negara di dunia. Dan ternyata hadirin, selama 5 tahun CPI Indonesia itu tahun 2019 peringkat nilainya 40. 2020 nilainya 37. 2021 nilai 38. 2022 nilai 34. 2023 nilai 34. Jadi selalu tinggi angka korupsi di negara kita. Sementara berbanding terbalik dengan negara di dunia, yang terbaik itu negara mana yang tidak angka korupsinya rendah? Lembaga Transparansi Internasional menyatakan CPI 2024 yang terbaik itu Denmark, nilainya 90, Finlandia 88, Singapura 84, Selandia Baru 83. Ini justru sangat miris dan memprihatinkan. Negara yang tidak memiliki Pancasila, negara yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, justru angka korupsinya sangat rendah. Sementara kita negara Pancasila yang pasti semua agama mengharamkan korupsi, ternyata tingkat korupsinya tinggi, apalagi kita mayoritas Islam. Ini sangat menyedihkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari data-data ini kita memahami ada problem di negara kita, yaitu satu problem amanah. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat ke-72, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan Allah ingin memberikan amanat kepada makhluknya yang bernama langit, bumi dan gunung. Tetapi 3 makhluk ini menolak karena mereka tidak mampu memikul amanat, takut berkhianat. Namun kemudian amanat ini dipikullah oleh kita manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia amat zalim dan sangat bodoh. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8 Allah telah mengingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un." Yang artinya adalah dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Jadi orang-orang beriman itu harusnya orang-orang yang memegang amanat-amanat itu dengan sebaik-baiknya. Apa itu amanah hadirin? Amanat itu adalah sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga dan ditunaikan dengan benar. Jadi sesuatu yang dipercayakan kepada kita, baik berupa sesuatu hal, itu hendaknya dijaga dan ditunaikan dengan benar. Bisa berupa harta, bisa berupa jabatan, bisa berupa rahasia negara, bisa berupa waktu kerja, bisa juga berupa keputusan hukum. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La imana liman la amanalah, wa la dina liman la ahdalah." Rawahul Ahmad. Yang artinya adalah tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau seseorang itu menyatakan dirinya beriman, tapi dia tidak amanah, maka kata Rasul, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Hilang imannya ketika dia tidak amanah. Hadirin jemaah rahimahullah, korupsi di dalam ajaran agama Islam itu termasuk dalam hulul
Apa itu gulul hadirin? Gulul itu adalah mengambil sesuatu secara tersembunyi dari hak umum. Hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ke-161. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ay yaqul wa may yaqul ya'ti bima qulla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Yang artinya adalah tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Jadi gulul hadirin bermakna pengambilan sesuatu yang tidak sah atau penyalahgunaan amanah, baik itu dalam bentuk uang, harta, atau kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita gali apa ya penyebab orang korupsi itu? Paling tidak ada 7 penyebab orang jadi koruptor. Yang pertama adalah keserakahan. Ini yang pertama. Tidak punya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Hartanya sudah berlimpah, sudah banyak, tapi tidak pernah merasa cukup. Greedy, rakus, serakah. Ini penyebab orang korupsi. Yang kedua, lemahnya integritas moral. Ini yang kedua. Moralnya bermasalah. Tidak merasa hadirnya Allah dalam hidupnya, moralnya bermasalah. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Ketika punya jabatan kekuasaan, merasa kekuasaan itu miliknya pribadi, sehingga dia bisa menggunakan sewenang-wenang. Yang keempat, sistem dan pengawasan yang lemah. Sistem telah dibuat, ada orang yang memantau tetapi lemah. Tidak dilaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, tekanan sosial dan gaya hidup. Ingin tampil eksis, ingin selalu punya sesuatu yang branded, yang baru. Tekanan hidup, gaya hidup membuat orang akhirnya korupsi. Yang keenam, lingkungan yang rusak. Kanan kiri depan belakangnya korupsi semua. Awalnya mungkin dia tidak, tapi karena lingkungannya korupsi, akhirnya dia ikut juga. Dan yang ketujuh, krisis spiritual dan ketidakjujuran pada diri sendiri. Ini yang bermasalah. Jadi ada krisis di dalam dirinya. Nah, ini adalah 7 penyebab korupsi. Lalu kira-kira apa solusi yang bisa ditawarkan hadirin sekalian? Paling tidak ada 5 solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah tentu perkuat iman dan takwa dalam diri setiap kita. Kuatkan iman takwa kita, hadirkan Allah dalam keseharian kita. Yang kedua, bangun sistem yang transparan sehingga semua orang bisa mengetahui, tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, ciptakan budaya sosial yang anti gratifikasi, lingkungan yang menolak sesuatu yang bukan haknya. Yang keempat, kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Ini juga penting. Bagaimana orang-orang di sekitar kita semakin meningkat pendapatannya, apalagi di kondisi seperti sekarang, krisis ekonomi yang selalu ada di sekeliling kita. Yang kelima, keteladanan pemimpin dan pendidikan etika publik. Nah, ini pemimpin memang harus memberikan tauladan. Bagaimana bisa pemimpin menindak yang di bawah kalau ternyata pemimpinnya juga korupsi. Dan yang tidak kalah penting, solusinya adalah penegakan hukum. Nah, ya, ini hukum di negara kita ini kelihatannya masih lemah.
koruptor malah bisa jalan-jalan keluar dari penjara dan sebagainya. Tampaknya perlu penegakan hukum yang lebih keras. Selain di penjara, mungkin dicambuk, atau kalau menggunakan syariat Islam, kisos. Di Aceh sudah dilaksanakan. Hukuman syariat Islam mungkin bisa menjadi bahan buat kita yang lain di Indonesia. Dan tentunya mengambil harta orang-orang koruptor ini, dimiskinkan. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, inilah problematika di negara kita hari ini setelah setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ada 320,4 triliun kasus korupsi negara kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan bangsa kita segera diselamatkan, taubat nasional atas kasus korupsi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fatal muttaqun. Hadirin jemaah rahimakumullah, di masa Nabi Muhammad SAW ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Lutbiyah. Abdullah bin Lutbiyah ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengambil uang zakat dari kalangan umat Islam. Lalu kemudian setelah dia mengumpulkan uang zakat, maka dia datang kepada Nabi Muhammad untuk menyetorkan uangnya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini zakat yang aku kumpulkan untukmu dan ini hadiah untukku." Jadi Abdullah bin Lutbiyah menyampaikan, "Wahai Rasulullah, ini zakat untukmu yang sudah dipungut dan ini hadiah untukku." Jadi ketika dia memungut zakat, Abdullah bin Lutbiyah juga dikasih hadiah oleh para muzaki tersebut. Maka Rasulullah marah dan langsung menegurnya di depan umum. Rasulullah berkata, "Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu, lalu lihat apakah engkau akan diberi hadiah atau tidak?" Rasul marah hadirin. Karena Abdullah bin Lutbiyah ini mendapatkan hadiah karena jabatan dia. Karena dia sebagai petugas zakat, maka pasti kemudian dikasih hadiah karena itu. Lalu kemudian dia menyatakan, "Ini untukmu ya Rasul, ini untukku." Hari ini banyak di tengah-tengah kita jabatannya melengkap tapi masih juga mengambil di luar haknya. Gajinya sudah dikasih, pekerjaannya memang itu, lalu dia masih mengambil uang dari pekerjaannya. Nauzubillah. Hati-hati hadirin, hati-hati. Nanti di hari kiamat, orang yang mengambil yang bukan haknya akan membawa hartanya itu ke hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan mengampuni bangsa negara kita. Ya ayuhan nas, wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شدد سملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وقلل عددهم وعلق في كل ربع إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان وكل زمان. اللهم علق بين قلوبنا كما علقت بين المهاجرين والأنصار. ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istawu aqimu sufufakum wa tarasu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يشتر الناس
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام